Jadi pertemuan hari ini nanti, pertemuan minggu ini, kita akan membahas terkait dengan tipe data. Oke, untuk presensi ada yang ditanyakan? Karena presensinya sudah nggak pakai chat lagi, silakan ke Elina, di situ ada menu presensi ya, di pertemuan minggu ketiga. Ini punya saya, your selection hadir gitu Pak, sudah masuk berarti ya Pak ya? Gimana? Your selection hadir gitu. Oh ya, oke. Tapi belum dicentang ya Pak? Belum dicentang? Iya enggak. Oh ini sudah banyak yang hadir. Namanya siapa? Asnan Pak. Asnan. Oh iya sudah masuk. Sudah ya apa-apa. Ya. Oke Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, untuk yang lain bisa, oke, terima kasih. Jadi untuk yang lain bisa, jadi mulai minggu ini pertemuan untuk presensinya bisa langsung menggunakan Elina, gitu ya. Supaya tidak ribet saya juga kalau lewat chat ya, saya memasukkannya agak ribet. Oke ya. Oke, saya share screen. Di situ ada materinya, ya. Silakan di-download. Kemudian nanti kalau yang belum paham atau yang terlambat hadir bisa mengikuti lewat channel YouTube saya. Nanti juga linknya saya share di Elina pertemuan ketiga. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, share screen-nya terlihat. Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjut. Saya awali ya. Terima kasih atas datangannya. Materi hari ini adalah tipe data dan beserta fungsinya. Ya. Jadi akan saya jelaskan secara detail bagaimana caranya menggunakan atau memahami terkait dengan tipe data. Oke, yang pertama, tipe data itu ada beberapa macam di situ. Ada yang namanya tipe data, kemudian variabel dan nilai data. Untuk tipe data, setiap data memiliki tipe data. Apakah data tersebut berupa bilangan bulat, angka biasa, atau berupa karakter, atau berupa kalimat juga bisa. Kemudian yang kedua, variabel. Setiap data diwakili oleh satu variabel. Data memerlukan wadah dan variabel diidentifikasi sehingga perlu diberi nama agar bisa dibedakan dengan variabel lain. Jadi misalkan variabel nama bisa diisi data yang berbeda-beda. Kemudian nilai data atau data value, setiap data memiliki harga atau nilai. Ya seperti tadi. Jadi sebuah nilai atau nama kalian itu membutuhkan tempat, namanya variabel. Variabel memiliki tipe data. Jadi nyambung mulai dari bawah. Ya. Jadi sebuah nilai, misalkan nama, alamat sendiri, itu membutuhkan tempat untuk bisa dibaca oleh program. Namanya variabel. Kemudian variabel juga harus memiliki sebuah tipe data. Entah tipe datanya berupa integer, angka biasa, atau berupa karakter maupun string, berupa kalimat. Gitu. Nah, nanti saya jelaskan secara detail di slide berikutnya. Oke. Nah, ini tipe data, ya. Data disimpan dalam memori komputer dalam bentuk variabel-variabel, mempunyai nama tertentu dan tipe data tertentu. Jadi yang namanya intinya begini, intinya adalah sebuah variabel. Variabel mempunyai nilai dan mempunyai tipe data. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi sebuah variabel mempunyai nilai atau value dan mempunyai tipe data. Ini yang harus benar-benar kalian pahami nanti.
dalam membuat variabel tidak boleh sembarangan menentukan tipe data. Jadi harus isinya nanti itu seperti apa, kalian bisa memberikan tipe data terkait dengan value tadi. Ya. Jadi tipe data dalam algoritma ada dua macam, tipe data dasar dan tipe data bentukan. Kalau tipe data dasar, contohnya adalah integer, real, karakter, string, logika atau boolean, dan bilangan tetap. Ya. Jadi tipe data bentukan, lari atau array, dan record. Ya. Jadi tipe data bentukan ini kita membuat sendiri. Tipe datanya kita bikin sendiri, bentuknya berupa array. Jadi itu yang harus kalian pahami. Tipe data di dalam algoritma ada dibagi dua. Tipe dasar itu biasanya yang bawaan, ya. Tipe data bawaan dari bahasa program, ya, itu namanya tipe dasar. Ya, tipe data dasar, bilangan bulat, integer, bilangan real, karakter, string, boolean, bilangan tetap, masih banyak lagi. Nanti saya kasih contoh. Ya. Dan tipe data bentukan. Kalau tipe data bentukan ini kita membuat sebuah array. Jadi array ini isinya banyak variabel, banyak data. Nanti saya jelaskan. Kemudian record ini lebih tinggi lagi levelnya daripada variabel dan lari. Gitu. Jadi record ini istilahnya seperti tabel, ya, sama dengan tabel untuk recording. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, ini untuk integer. Ya. Jika tipe data atau inputan nanti yang diinginkan berupa bilangan bulat, bilangan yang tidak mempunyai nilai pecahan, jadi bilangan bulat, min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kalian wajib menggunakan tipe data integer. Oke. Jadi kalian juga harus benar-benar memahami isi atau value-nya itu berupa apa. Itu kalian harus bisa menentukan. Oke. Kemudian jika berikutnya untuk real, untuk menyimpan data real, bilangan yang dapat mempunyai digit desimal di belakang koma, atau bilangan pecahan, atau bilangan eksponensial. Jadi kalau isinya koma-koma, bilangan desimal, maka gunakan tipe data real. Jadi berbeda, sama-sama angka, tapi yang satu bilangan bulat pakai integer, kalau bilangan desimal, koma-koma, hasilnya maka gunakan real. Oke. Kemudian berikutnya karakter atau char, ya. Digunakan untuk menyimpan data alfanumerik, ya. Seperti A besar, B besar, asterik, add, 9, jadi gabungan apapun bisa. Seperti itu. Oke. Kemudian tipe data boolean, ya, mengandung dua nilai saja, true atau false. Kemudian dengan menggunakan operator and, or, atau not. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian nilai boolean sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu program. Karena boolean itu mengandung dua, true false, yes or no, 0, 1. Nah, seperti itu. Misalkan kalian membuat sebuah variabel, nama variabelnya nanti adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan sudah pasti ada dua. Nggak mungkin 3, nggak mungkin 4. Maka gunakan tipe data boolean. Entah nanti isinya, yang jelas isinya true, false, atau 0 dan 1. Terserah kita. 0-nya itu dianggap laki-laki, 1-nya dianggap perempuan. Atau sebaliknya, silakan. Tapi intinya tipe data boolean, tipe data yang nilainya, yang value-nya yang cuman hanya 2 saja. Yang hanya mempunyai 2 nilai. Kemudian bilangan tetap. Tipe bilangan, baik bilangan bernilai bulat atau tidak, yang nilainya tidak berubah selama algoritma dilaksanakan. Tipe dituliskan sebagai const, nah, kemarin konstanta. Jangkauan nilai meliputi semua bilangan yang mungkin. Jadi bilangan tetap atau konstanta, nilainya itu bisa
bilangan bulat atau bilangan desimal. Ya. Konstanta contohnya ya kayak kemarin pi 3,14 atau 22/7 dan sebagainya. Oke, berikutnya ini yang contoh tipe data bentukan berupa array. Jadi tipe data bentukan yang merupakan wadah menampung nilai-nilai data yang sejenis. Contoh integer, nama variabelnya atau nama tipenya adalah nilai ujian. Biasanya untuk array diawali dengan kurung kurawal kotak, ya, kurung kurawal kotak, dan diakhiri dengan kurung kurawal kotak juga, kurung tutup. Jadi sebuah nilai ini berarti array ini mempunyai nilai maksimal sebanyak 10. Kalau seperti ini. Ya. Jadi array dimulai dari angka 0. Oke. Jadi semua bahasa program kalau terkait dengan array, jika diisikan 10, maka nilainya mulai 0 sampai 10. Artinya ada 11 data. Gitu ya. Jadi saya salah, bukan kalau ditulis 10 ini isinya 11, ketambahan angka 0. Itu untuk array. String, berikutnya adalah string. Oh, ini tadi di depan urutannya salah. String tipe data, bukan tipe data bentukan ya. String ini tipe data yang merupakan deretan karakter dalam membentuk suatu kata atau satu kalimat. Biasanya diatur dengan tanda kutip. Contoh string nama, alamat. Nah, itu kita gunakan tipe data string. Kemudian record. Record ini kalau supaya tidak bingung, record ini sama dengan tabel. Ya. Nomor STB, nama mahasiswa, umur, jenis kelamin. Nah, ini salah, harusnya ini boolean. Oke, seperti ini. Jadi kalian nanti harus benar-benar bisa menentukan tipe data itu apa, sesuai dengan value-nya. Ya, ini contoh record. Record ini lebih gampangnya kalian sama dengan tabel. Ini kolomnya, nomor STB, kolom nama mahasiswa, kolom umur, kolom jenis kelamin. Berikutnya adalah variabel. Oke, saya ulangi lagi di sini terkait dengan string. Ya. Yang perlu kalian pahami, kapan menggunakan string, kapan menggunakan karakter. Ya. Kalau di Pascal itu adalah char. Kalau di char atau karakter, kemudian dengan string. Nah, kapan kalian menggunakan ini? Karena sifat mereka berdua ini, tipe data berdua ini, keduanya ini berbeda. Ya. Kalau karakter, misalkan kalian isi char itu adalah, sebentar, misalkan ya, tipe data char, oke, nah ini ada char, ini diisi dengan misalkan 10, dan string ini diisi dengan misalkan sama 10-nya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ada char 10 dan string 10. Isinya sebetulnya sama, boleh digunakan untuk kalimat, huruf, atau simbol. Tetapi kalian harus bisa memahami kapan menggunakan tipe data char dan string. Kalau tipe data char, ini tipe data yang tidak kurang dan tidak lebih jumlah digitnya. Ya. Kalau string, tipe data yang jumlah digitnya bervariasi. Ya. Antara 0 sampai 10, maka gunakan string. Kalau tipe datanya jumlah digitnya 10 semua, maka gunakan char, jangan gunakan string. Begitu sebaliknya. Karena apa? Kalau misalkan tipe data yang kalian gunakan char 10, sedangkan isinya hanya 5 digit, maka yang tersimpan di dalam database sebanyak 10 bit. 10 byte.
Kalau string yang disediakan sebanyak 10 digit, kemudian kalian menyimpan 5 digit, maka yang tersimpan besarnya, size-nya yang tersimpan di dalam database adalah 5 byte. Ini bedanya. Ya. Jadi kapan kalian menggunakan char atau string? Contoh sederhana, NIM kalian. Ya. NIM kalian jumlahnya di Narotama adalah 8 digit. Tidak 9, tidak 7, tidak seberapa pun. Semuanya jumlahnya adalah 8. Maka gunakan tipe data char. Gitu. Kalau tipe nama, nah, nama kan panjang pendeknya nama kan berbeda-beda, maka gunakan string. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan terkait dengan perbedaan kapan menggunakan char dan string? Silakan. Silakan, ada yang bertanya? Oke, bagaimana yang lain? Sudah jelas? Jadi kapan menggunakan char? Contoh lagi, kode barang. Nah, kode barang biasanya kan BRG 001, BRG 002. Nah, itu gunakan tipe data char. Jangan menggunakan string. Itu secara teori. Ya. Mau pakai string pun sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi secara teorinya, tipe data yang tidak kurang dan tidak lebih, gunakan tipe data char. Ya, contoh, kode barang. Kemudian barcode, kode barcode itu semua sama, 16 digit. KTP, nomor KTP itu wajib menggunakan tipe datanya adalah char. NIM kalian, nah, NIM itu juga tipe datanya adalah char. Untuk string, itu contoh yang tipe data yang tidak boleh fleksibel ya, jadi panjangnya bervariasi, maka gunakan string. Oke, saya lanjut. Oke. Berikutnya ada record tadi ya sudah, berikutnya variabel. Suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah. Tipe data variabel ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan. Nah ini tadi ya, jadi tipe data variabel kalian harus benar-benar memahami jenis data atau model data yang disimpan itu berupa apa. Bisa berupa nama, alamat, tanggal. Kalau tanggal ada tipe data sendiri namanya date. Ada lagi nanti date and time. Ada lagi timestamp dan sebagainya. Nanti saya jelaskan di sini. Kemudian penamaan bersifat unik. Kalau menentukan variabel dalam satu program, maka setiap variabel harus bersifat unik. Misalkan bikin nama, kemudian ada nama orang tua dikasih variabel namanya nama juga. Nah, itu tidak boleh. Ya, harus unik. Meskipun sama-sama nama, satunya nama mahasiswa dan nama orang tua. Jadi harus tetap harus dibedakan. Karena value-nya berbeda. Maka nama variabelnya juga berbeda. Maka istilahnya adalah penamaannya bersifat unik. Kemudian aturan penulisan variabel. Kemarin sudah sekilas saya bahas, ya, diawali dengan huruf. Tidak boleh dengan angka atau simbol. Itu kemarin ya. Jadi kalau membuat variabel, tidak boleh diawali huruf. Semua bahasa program. Ya, semua bahasa program. Tidak boleh diawali dengan angka ataupun simbol. Wajib huruf depannya adalah, ya digit pertamanya adalah huruf. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan. Ya, karena terkait dengan penamaan, ya lebih baik gunakan kalimat biasa. Ya, nama-nama huruf yang ada di keyboard. Kalau menggunakan menggunakan dolar, menggunakan persen, akan menghambat kalian pada saat
mengetikkan sebuah program. Atau, ya, pada saat pembuatan kita ketikkan kode programnya terlalu susah karena pakai shift, huruf besar dan sebagainya. Yang baik, yang cepat adalah ya pakai huruf kecil semua. Ya. Kemudian pakai huruf yang ada di keyboard, huruf biasa, ya, abjad-abjad biasa. Kemudian berikutnya penulisan harus diikuti dengan tipe data tadi. Ya. Kalian harus menentukan tadi. Kemudian sebaiknya tidak terlalu panjang. Ya. Kemarin kalau tidak salah saya kasih batasan penamaan sebuah variabel adalah 11 digit. Ya. Jadi kalau terlebih dari 11, ya menyulitkan kita sendiri. Ya. Karena variabel kan biasanya kita pakai berkali-kali. Nah, kalau menuliskan sebuah variabel terlalu panjang, ya, menghambat waktu kita pada saat membuat program. Tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini yang wajib harus dipahami kalau membuat sebuah variabel. Tidak boleh menggunakan spasi. Gantinya apa? Underscore. Oke. Ya. Kalau ingin ada spasi, ganti spasinya dengan underscore. Kemudian sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen data. Maksudnya nama mahasiswa, saya kasih nama variabelnya adalah NMMHS. Seperti itu. Jadi harus memiliki arti supaya kita juga memudahkan kita pada saat coding. Oke. Ini contoh nama variabel yang benar. Namanya variabelnya adalah nama, alamat, umur, nilai underscore ujian. Biasanya kalau ada spasi ya tidak boleh. Ya, syaratnya kan tidak boleh ada spasi. Maka ganti dengan underscore seperti ini. Contoh penamaan variabel yang salah. Nah, seperti ini. 4x diawali dengan angka, tidak boleh. IP spasi rata. Nah, ini tidak boleh karena ada spasinya. var titik 2 plus xy. Ada simbol, tidak boleh. Kemudian nama spasi siswa, ada spasinya juga. Ini tidak boleh. Ini contoh-contoh penamaan variabel yang salah. Ya. Berikutnya adalah konstanta. Besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Konstanta tadi ya, mungkin sudah paham ya. Pemberian nilai yang akan disimpan dalam sebuah konstanta dilakukan di awal program. Penamaannya di atas variabelnya sama dengan variabel. Selama program dijalankan, nilainya tidak bisa diubah. Notasinya kalau di Pascal const. Untuk bahasa program lain juga berbeda, ya, perlu dipahami. Ini adalah aturan di Pascal. Berikutnya pemberian nilai pada variabel. Bentuk umumnya variabel berisi sebuah nilai. Kemudian variabel 1 diisi dengan variabel 2. Ini juga boleh. Jadi variabel bisa diisi dengan nilai, variabel bisa diisi dengan variabel. Jadi variabel variabel 2 ada nilainya 2. Nilai 2 ini tadi dimasukkan lagi ke dalam variabel 1. Jadi antara variabel 1 dan variabel 2 isinya sama 2. Begitu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi variabel bisa diisi dengan nilai langsung, variabel bisa diisi dengan variabel. Kemudian yang kedua, variabel bisa diisi dengan ekspresi. Artinya ekspresi ini kayak operator 10 ditambah 3 itu bisa masuk ke dalam variabel. Jadi variabel nanti kalau ini ekspresinya 10 ditambah 3, maka nilai variabel ini adalah 3. Seperti itu. Nah ini nama. Nah seperti ini. Kalau nama ini tipe datanya apa? Mungkin bisa dijawab. String, Mbak. String. Oke, terima kasih. Sambil saya catat. Oke, sebentar. Mas siapa tadi yang menjawab? NIM-nya berapa? Alvin, Mbak. NIM-nya berapa Mas Alvin? 04? NIM Mas Alvin? Saya teacher, Pak. Berapa NIM-nya? NIM-nya 0422 Ah,
0019. Oke, terima kasih. Oke, Iya, Pak. terima kasih Mas. Oke, yang lain jarak tipe datanya apa? Kalau dilihat nanti isinya seperti ini. Real Real, oke, betul sekali. NIM-nya berapa Mas? 0422 0422 00 00 60. 60. Namanya? Bagus sekali, Pak. Oh, bagus sekali. Oke, terima kasih Mas, bagus. Berikutnya, X, tipe datanya apa? Diisi dengan jarak. X, tipe datanya apa? Real, Pak. Pakai real. Pakai real. Nilainya berapa kalau begitu X? Nilainya 100,56. Betul sekali, seperti itu ya. Jadi di atasnya ini adalah sebuah, sebentar saya catat dulu, biar nggak lupa. 04 berapa Mas? Ini ya? Sama Pak Alvin. Wah, Iya. kalau saya jawab mungkin dikasih kesempatan yang temennya ya. Tapi tidak apa-apa. Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jadi X ini nilai variabel X sama dimasuki dengan nilai variabel jarak. Jadi antara X dan jarak nilainya sama. Jarak diisi dengan 100,56, sedangkan X diisi variabel jarak yang isinya adalah 100,56. Jadi antara jarak dan X nilainya sama atau value-nya sama. Sudah barang tentu berarti X tipe datanya adalah real. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian rentang. Rentang ini tipe datanya apa? Yang belum menjawab silakan. Rentang tipe datanya apa? Yang lain silakan. Tipe datanya apa? Ada yang jawab? Salah, tidak apa-apa. Real, Pak. Real ya. Real. Iya, Pak. NIM-nya berapa? 0422 0010, Pak. Bima. Bima. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Bisa di-mute. Oke. Jadi rentang tipe datanya adalah real. Kenapa real? Supaya lebih fleksibel. Karena kita nilai X dan nilai Y-nya kita belum tahu. Ya. Jadi kalau menentukan sebuah nilai yang kita tidak tahu isiannya nanti, maka tipenya sebaiknya gunakan real. Ya. X, nah X ini sudah desimal. X diisi jarak, jarak diisi desimal atau real. Maka X nilainya adalah real. Kalau salah satu ini berisi nilainya real, maka rentang tipe datanya juga wajib real. Kalau dibuat integer maka tidak jalan, error. Gitu ya. Maka kalian harus bisa memahami kapan menggunakan tipe data itu. Oke, terima kasih. Jawabannya benar sekali semua. Ya. Oke, saya lanjut. Pembacaan data. Nah, ini di Pascal ya, kemarin. Read variable concat 1, read variable 1, koma, variable 2, koma, dan seterusnya. Artinya nilai variabel ini diconcat dengan variabel 2, concat dengan variabel dan seterusnya. Begitu ya. Contohnya seperti ini, read nama. Jadi ini adalah sebuah variabel. Kalau menuliskan variabel di dalam bahasa program tanpa diupdate tanda petik. Oke. Read jarak, koma rentang, koma X. Read alamat, misalkan seperti ini. Yang yang perlu dipahami. Kemudian untuk menampilkan data di Pascal, write atau write len. Jadi sama. Kalau write itu posisinya di pointer di sebelah kanan. Kalau write len posisi pointernya di bawahnya atau di ganti spasi. Contoh ini write nama. Nah ini bukan sebuah variabel. Nah, supaya muncul di layar maka diupdate tanda petik. Koma ini concat
menggabungkan antara string dan variabel. Oke. Seterusnya ini ekspresi pernyataan mengkondisikan, ini nanti ya ada operan dan operator. Operan adalah data, tetapan, variabel atau hasil dari sebuah fungsi. Operator adalah simbol-simbol yang memiliki fungsi menghubungkan operan sehingga menjadi transformasi. Ya, artinya operator itu adalah plus, minus, dibagi, sama dengan, dan lain-lain. Ya, yang ada di kalkulator ini, simbol-simbol itu, operator-operator itu namanya operan. Sorry, namanya operator, simbol-simbol tadi. Oke, jenis-jenis operator. Operator aritmatika, operator yang melakukan fungsi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau operator relasional, kurang dari sama dengan, nah ini penulisan kurang dari sama dengan tidak bisa seperti ini. Ini penulisan matematikanya. Kalau penulisan di bahasa program, kurang dari, ya sebelahnya sama dengan. Jadi tidak boleh, nggak ada simbol kurang dari sama thread-nya ini, garisnya ini di bawah. Ada. Kemudian lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, itu biasanya diikuti dengan not. Not sama dengan, itu tidak sama dengan, tidak. Jadi sama dengan dicoret ini tidak ada. Ini yang nanti perlu kalian pahami. Not, and, or, dan exclusive or, XOR, exclusive or. Nanti saya jelaskan. Hasil evaluasi adalah nilai bertipe boolean. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, maka hasilnya adalah true atau false. Jadi hasilnya nanti yang dihasilkan adalah tipe data boolean. Ya. Ini nanti biasanya dihubungkan dengan pengkondisian, selection, if, case, dan sebagainya. Kemudian operator logik, operator untuk merelasikan operan secara logis seperti simbol dan dua, and, garis berdiri, garis vertikal 2 itu or, not itu biasanya tanda seru. Ini secara umum. Bisa ditulis not, bisa ditulis tanda seru. Bisa ditulis or, bisa ditulis garis tegak 2. Bisa ditulis and, bisa ditulis simbol dan-nya 2. Kemudian operator string, operator untuk memanipulasi string. Penggabungan plus, length itu menghitung panjang string. Substring itu mencuplik atau istilahnya substring ini mau di posisi yang keberapapun itu yang akan ditampilkan atau yang dipakai itu menggunakan substring. Misalkan mencuplik, saya punya kalimat mencuplik, saya ingin yang saya ambil hanya cuplik saja. Nah, maka dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti substring yang keempat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4,6. Substring dalam kurung 4,6. Maka yang muncul di layar cuplik. Nah, seperti ini. Nanti kita demokan ya. Oke, selesai. Berikutnya akan saya contohkan macam-macam tipe data. Atau dari materi yang saya jelaskan, ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, ada yang tanyakan? Sudah ada? Oke, saya lanjut untuk share screen-nya. Pak mau nanya. Ya, silakan. Yang namanya bersifat unik itu tadi maksudnya gimana, Pak? Oh ya, oke. Jadi variabel itu memang penamaannya harus unik. Misalkan kita membuat sebuah program, bisa di-mute dulu Mas, enggak apa-apa? Oh ya, Pak. Nah, oke ya. Jadi variabel itu harus bersifat unik karena pada saat kita membuat sebuah program, variabel itu hanya berisi data tertentu. Contoh tadi, kita membutuhkan variabel nama orang tua dan nama mahasiswa. Oke. Kemudian kita memberi nama
variabelnya adalah nama, misalkan. Nama variabelnya nama untuk mahasiswa, kemudian membuat lagi variabelnya untuk nama orang tua juga namanya sama. Nama variabelnya nama. Nah, itu tidak boleh. Karena pada saat kalian membuat dua nama variabel yang sama dengan isi yang berbeda atau dengan nilai yang berbeda, maka yang terisi variabelnya adalah dengan value yang terakhir. Misalkan variabel nama diisi Andi, kemudian itu nama mahasiswanya. Kemudian kalian membuat nama orang tuanya juga nama variabelnya nama. Nama diisi dengan Sigit misalnya. Jadi satu variabel ada dua value yang berbeda. Maka pada saat direkam di komputer atau ditampilkan di layar, yang muncul adalah nama yang terakhir, yaitu Sigit. Jadi nama yang awal tadi ketindes, makanya harus unik. Nama MHS, nama ortu. Itu yang dimaksud dengan variabel yang unik. Begitu, Mas? Ya Pak, makasih Pak. Oke. Yang lain silakan bertanya. Terkait dengan tipe data. Jadi satu pertemuan ini saya kupas tuntas terkait dengan tipe data supaya tidak salah, karena ini algoritma. Di awal kalian harus benar-benar memahami penggunaan tipe data. Oke, tidak ada? Kan saya lanjut. Share screen saya. Terlihat lembar putih share screen saya? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Pak. Ini entity property terlihat? Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini softwarenya namanya Power Designer. Ya, ini bagus sekali dalam membuat database. Ya. Nanti kalau kalian di semester berapa ya? 5 atau 6 ada mata kuliah perancangan basis data. Nanti ketemu dengan saya lagi. Nah, kita bahas bagaimana caranya membuat sebuah database yang baik dan benar. Ya. Jadi cukup didrak saja, database kita akan jadi. Nah, ini namanya Power Designer. Kalian nanti bisa download Power Designer. Ini software untuk membuat database. Jadi membuat database itu sebenarnya tidak langsung di misalkan kalau pakai web kan di PHP MyAdmin, itu tidak boleh. Harus menggunakan Power Designer yang benar ya, yang baik. Ya. Jadi database kalian akan lebih kuat, lebih sempurna kalau menggunakan Power Designer. Nanti mata kuliah perancangan saya bahas kupas tuntas. Ya, ketemu lagi nanti dengan saya. Oke, terkait dengan atribut. Oke. Nah, ini ada yang namanya data type. Ini yang akan saya jelaskan. Oke, ini muncul ya, standar type muncul. Muncul Pak. Oke, terima kasih. Oke, nah terlihat enggak? Terbaca enggak? Atau terlalu kecil? Kayaknya ini enggak bisa dibesarin soalnya. Integer, short integer, long integer terlihat? Terbaca? Kebaca. Oke, terima kasih. Saya jelaskan satu-satu. Ya. Jadi yang sebelah sini, sebelah kiri, ini urusan dengan angka. Yang sebelah kanan, tengah, itu urusan dengan kalimat dan tanggal. Yang paling kanan, ini urusan dengan gambar, video, file, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tipe data ini yang paling sering nanti kalian gunakan. Ya. Di sini ada integer. Kalau integer, tipe data bilangan bulat, baik negatif maupun positif. Ada 3 macam di sini, integer, short integer, dan long integer. Ini hanya yang membedakan
besarnya. Misalkan integer maksimal 34.000 sekian, misalkan. Short integer maksimal nilainya sebanyak 21.000, misalkan. Long integer sampai triliunan, misalkan. Hanya membedakan, tetapi pada intinya tetap sama. Integer ada, baik integer, short integer, maupun long integer adalah bilangan bulat, negatif, maupun positif. Kemudian berikutnya ada byte. Kapan kita menggunakan bilangan byte? Jika isian datanya bilangan bulat positif. Oke. Jadi ada yang namanya tipe data byte. Ini isinya adalah angka positif. Jadi kalau diisi dengan min 3, maka tidak bisa dilakukan penyimpanan. Tersimpannya 0. Jadi kapan kita menggunakan? Contoh menggunakan byte adalah pada saat kita membuat variabel yang namanya usia. Pada saat kita menggunakan variabel usia, berarti usia kan tidak boleh minus. Nah, ini bahaya kalau pakai integer. Kalau di input user min 1, maka akan tersimpan min 1. Nah, ini kan nggak boleh. Maka digunakan tipe data byte supaya bilangan bulat positif. Kemudian, nah ini lengthnya, gantung dari lengthnya, ada length, ada presisi. Jadi mulai integer, short integer, long integer, dan byte, presisinya ada tidak bisa diedit. Kemudian number. Nah ini kalau number, presisinya baru muncul. Oke. Nah ini akan saya jelaskan sedikit terkait dengan number, desimal, float, short float, long float, money, dan money ya. Jadi mulai number sampai dengan money ini adalah bilangan desimal yang koma-koma. Yang membedakan setiap nama tipenya adalah yang membedakan adalah lengthnya, besarannya, isian. Jadi tidak perlu dibingungkan. Yang penting yang paling gampang ya sudah desimal gitu aja ya, lebih fleksibel, atau number atau desimal. Kalau di Pascal real, nah, di sini nggak ada. Ini kalau pakai berbasis web ya, programnya berbasis web, database-nya pakai MySQL, itu tipe datanya ini. Kemudian ada yang tipe data serial. Nah, serial ini tipe data auto increment. Nah, jadi kalian ada perbendaharaan kata lagi, namanya auto increment. Jadi akan menjumlah otomatis, menjumlah satu secara otomatis, namanya serial. Atau kalau di PHP, di database MySQL, tipe datanya integer, tipenya adalah auto increment. Oke. Kemudian ada boolean. Boolean ini yang true, false, 0, 1, false. Oke, saya jelaskan terkait dengan number sampai dengan serial. Di sini ada length dan presisi. Sebentar, saya share screen lagi. Saya share screen secara keseluruhan saja. Oke, saya pakai ya, begini. Oke. Supaya paham. Ya, itu bisa. Sebentar. Ya. Ini yang urusan yang number ya. Antara number sampai dengan money akan saya jelaskan. Yang urusan koma-koma, kalian harus benar-benar memahami ini dulu. Kalau pakai Pascal ini tidak berpengaruh ya, karena tidak ada. Tapi ini perlu saya jelaskan kalau kalian menggunakan selain Pascal, yang sering kan pakai MySQL atau yang berbasis web. Bisa juga untuk yang lain, ya, bahasa-bahasa program yang sekarang.
tipe data yang desimal itu ada length, misalkan IPK, nama variabelnya IPK, tipe datanya adalah real, yang ada di situ saja, desimal misalkan. Kemudian length yang harus kalian pahami, kalian harus bisa memahami IPK paling besar itu berapa. IPK paling besar adalah 4,00. Kalau di komputer, koma itu adalah titik. Ya. Jadi di bahasa program, kalau kalian menuliskan desimal, itu jangan pakai koma, tapi pakai titik. Oke, itu ya yang harus kalian pahami. Kemudian IPK, tipe datanya desimal, perkiraan nanti nilai maksimal yang untuk IPK adalah 4,00. Maka length-nya kalian harus tulis 4, length ini adalah 4, kemudian presisi kalian tulis 2. Pahami? Jadi length ini jumlah keseluruhan. Jadi komanya ini dihitung. 1, 2, 3, 4. Presisi 2, berarti 2 digit di belakang koma. Oke, bisa dipahami? Jadi bukan 3,2, salah. Ya. Yang benar adalah 4,2. Komanya ini length-nya 4, presisinya 2. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan terkait dengan bilangan desimal, urusan koma-koma? Gimana? Paham? Pak, berarti length itu bukan nilai yang depan. Bukan. Ya. Berarti jumlah dari tulisan ini, Pak ya? Ya, jumlah digitnya. Termasuk dengan koma. Itu yang harus kalian pahami. Karena akan, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya jelaskan lagi. Makanya kalau Anda menggunakan tipe data desimal harus hati-hati. Isiannya nanti seperti apa? Maksimalnya seperti apa dulu? Harus kalian tulis dulu contohnya. Baru kemudian kita hitung. Saya ambil contoh, misalkan saya maksimal 99,99. Berapa? Kalau seperti ini. Silakan dijawab. Length-nya berapa? Presisinya berapa? Length-nya 9, presisinya 3. Ini 3, ininya 9. 9. Oke, sekarang kita hitung. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3. NIM-nya berapa, Mas? 0432 0004. Namanya? Asnan, Pak. Asnan. Oke, Mas Asnan. Terima kasih. Oke, betul ya. Ya. Jadi yang benar seperti ini. Ya. Jadi presisi itu kalau pakai desimal-desimal dalam mengisi ini, ya, di semua database ya nanti kalau terkait dengan tipe data urusan length itu pasti ada seperti ini. Kalian isikan yang benar sesuai teorinya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Urusan yang di tengah. Ada char, ada varchar, long varchar, text, multibyte, variabel, multibyte. Semua ini urusan dengan tulisan. Yang membedakan hanya panjang lebarnya saja. Maksimal digitnya ada berapa, itu yang membedakan. Tetapi pada intinya ini semuanya sama, urusan dengan huruf dan angka. Itu bisa masuk tipe datanya char. Biasanya yang kita gunakan hanya 3, char, varchar, dan text. Char tipe isian data tetap. Variabel karakter atau varchar tipe isian data yang tidak tetap. Panjang lengthnya yang
berbeda-beda isiannya nanti. Contoh nama, alamat, ya, nama orang tua, itu kan panjangnya kan berbeda-beda. Maka gunakan tipe data varchar atau variabel karakter. Kalau karakter, tipe isian data yang tetap. NIM. Jumlahnya semua NIM di Narutama 8 digit semua. Maka gunakan karakter. Kode barang atau kode mata kuliah. Kode mata kuliah di Narutama jumlahnya, lengthnya itu 6 digit semua. Tidak ada yang 7, tidak ada yang 5, tidak ada yang 3. Maka gunakan karakter atau char. Ya. Teks, ini tipe data untuk berita. Karakter, variabel karakter biasanya yang maksimal 255 digit. Itu pakai varchar. Kalau isiannya nanti berupa berita, otomatis lebih kan. Nah, maka gunakan teks. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi char, varchar, dan teks. Jadi kalau char tipe isian data tetap, varchar tipe isian yang tidak tetap, teks tipe isian data yang berupa berita atau tulisan karangan dan sebagainya, buku, itu masuk teks. Yang lebih dari 255 digit gunakan tipe data teks. Oke, bisa lanjut. Tipe data berikutnya adalah date and time timestamp. Kalau date ini adalah tanggal saja nanti yang disimpan. Time hanya waktunya saja. Date and time, tanggal dan waktu yang akan tersimpan. Timestamp, tanggal dan jam pada saat kalian insert. Ya, pada saat kalian gunakan, maka timestamp ini akan merekam tanggal yang ada di server. Jadi, kapan kita menggunakan timestamp? Contoh, kalian pada saat mengisikan KRS, ya, pada saat mengisikan KRS, kalian tidak bisa memilih tanggal. Kalian tidak ada pilihan tanggal. Karena sudah saya set tanggal yang ada di KRS itu adalah timestamp. Jadi tanpa Anda merasa menginputkan sebuah tanggal dan jamnya, maka sistem atau database secara otomatis akan menyimpan tanggal yang ada di server. Kapan kita menggunakan time atau date and time? Kalau menggunakan date and time, maka user misalkan tanggalnya bisa diubah-ubah, maka gunakan date and time. Misalkan kalian disuruh membuat program atau form untuk penjualan. Ternyata kasusnya di perusahaan itu atau di toko tersebut, tanggalnya itu bisa mundur atau tanggalnya bisa dimajukan. Maka gunakan date and time, jangan menggunakan timestamp. Oke. Kalau kita gunakan timestamp, tanggal yang tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Contoh penjualannya sekarang, ya yang tertulis harus sekarang, tanggal dan jamnya saat itu juga. Tidak boleh dimajukan, tidak boleh dimundurkan, maka tipe datanya gunakan timestamp. Oke, kemudian binary, variabel binary, long binary, bitmap, image, ini urusan gambar sudah ya, jarang kita gunakan. Kalau terkait dengan database nanti, terkait dengan tipe data, kalian harus hati-hati. Pada saat menyimpan foto maupun video di dalam sebuah program, kalian harus hati-hati. Karena kalau menggunakan bitmap atau OLE, ini urusan video, bitmap dan OLE, maka file yang kalian upload itu akan masuk full, penuh di dalam database. Kelemahannya, maka database kalian akan menjadi besar size-nya, akan menghambat pada saat pembacaan atau proses searching. Nah, karena filenya besar cuma satu file isinya 3 giga videonya. Nah, ya jangan seperti itu, ini merugikan. Database kalian akan lemah, jadinya lambat karena size-nya terlalu besar. Hanya satu file, tapi size-nya besar. Itu akan menghambat atau memperlambat dari kinerja server. Maka sebaiknya ada 2 cara. Nama filenya direkam ke dalam varchar, filenya itu sendiri diupload di server. Jadi
yang direkam di database hanya nama variabelnya. Nama variabel itu, nama file videonya. Ya, yang direkam hanya nama file videonya. Ini kan lebih kecil. Dan videonya sendiri diupload di file server. Jadi hanya nge-link saja, kita linkkan nama ini, nge-link ke file ini. Misalnya. Jadi lebih irit di database. Padahal kan sebetulnya sama-sama size hard disknya kan sama, tapi lebih bagus, lebih baik tekniknya adalah nama file videonya yang dimasukkan database, file videonya masuk di file server. Antara nama dan file videonya tinggal di-linkkan saja. Oke, terkait dengan tiga data, ada yang ditanyakan? Terkait dengan tugas, kalau nggak ada berarti sudah jelas. Saya kembali ke tugasnya. Ada yang ditanyakan? Terakhir nanti malam ya. Jadi nanti malam saya close untuk pengumpulan tugasnya. Terakhir nanti jam 12 malam. Ya. Silakan. Ada yang tanya? Terkait dengan tugas boleh, atau terkait dengan materi hari ini? Untuk tugas yang mana? Ada di Elina, pertemuan kedua. Tugas yang minggu kemarin, itu terakhir hari ini jam 12 malam. Jadi yang kelupaan, ya dibaca ya. Pertukaran bilangan atau bukan Pak? Entah nggak tahu juga saya. Silakan dibaca di Elina, yang di praktikum. Oke, ini ya. Terlihat ya, oke, kita cek bareng-bareng. Nah, ini ya. Dan tugas pertemuan kedua. Masih 23 mahasiswa dari 38 mahasiswa. Masih 23 yang mengumpulkan. Yang belum silakan tanya temannya. Tugasnya apa? Oke. Sepertinya ya, pertukaran bilangan ya. Kalau yang hari Jumat itu yang tugas praktikum. Yang ada di modul 1. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah jelas? Oke, satu lagi akan saya jelaskan sedikit. Jadi di tipe data atau di operan, sorry. Sebentar. Nah, di operan ini masih ada, terlihat ya, share screen saya terlihat ya. Oke. Terlihat Pak. Oke, terima kasih. Sini, sudah besarkan. Jadi ada satu lagi relasional ini. Oops. Anda bisa menggunakan yang namanya modulus atau divide atau div. Ada dua macam, modulus atau mod dan div. Mod adalah sisa hasil bagi. Kalau div, hasil bagi. Ingat waktu di SMA, modulus sama divide atau div. Ada yang bisa memahami? Ya, contoh modulus. Contoh modulus. 9 modulus 3. Maka hasilnya adalah berapa? Ada yang tahu? 0 Pak.
Oh, benar sekali. Siapa ini? Nimnya, nama? Siapa? Alvin, Pak. Oh, Alvin, Alvin lagi. Ya wes, kalau mau mewakili temannya Mas Alvin. Siap, Pak. 9 div 3. Hasilnya berapa? Yang lain selain Mas Alvin? Bisa bantu menjawab? Ya, 9 div 3. Gak ada yang tahu. Ya wes, Mas Alvin. Gimana Mas Alvin? 9 div 3 mungkin, Pak. ya, betul 3. Jadi sekali lagi, modulus atau mod sisa hasil bagi. Tulis. Ya. Modulus itu adalah sisa. Recording is on. Div ini adalah hasil bagi. Ya, bisa dipahami perbedaannya? Bisa, Pak. Oke, ya gitu ya. Modulus sisa hasil bagi. 9 dibagi 3, sisanya berapa? 0. Hasil bagi, 9 dibagi 3, hasilnya berapa? 3. Kalau misalkan saya isi 10, berapa isinya? Mas Alvin mungkin bisa bantu. 10 div 3 hasilnya berapa? Sama, Pak, 3. 3, betul sekali. Ya. Loh Pak, kan 3,5. Enggak, kalau modulus dan div ini bilangan bulat semua hasilnya. Dari ininya fungsi definisinya div itu adalah hasil bagi. Hasilnya berapa? 3. Sisanya enggak dihitung. Nah, seperti itu ya. Kemudian modulus sisa hasil bagi. 9 dibagi 3, sisa berapa? Nah, kalau ini saya tulis 10, 10 modulus 3, maka hasilnya nanti adalah 1. Oke, yang lain bisa dipahami ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kasih tugas untuk mencoba. Itu materi hari ini. Tidak apa-apa. Permisi Pak, mau tanya. Silakan. Itu berarti dibulatkan ke atas apa bagaimana Pak? Kan 10 harusnya kan hasil bagi dari 3 itu kan 3,5 itu berarti dijadikan ketiga apa dijadikan ketiga itu Beda. Gini, pemahamannya adalah sisa hasil bagi. 10 bagi 3, 10 bagi 3, ya, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Sisanya, kalau mendekati 10 adalah 1. Jadi 3 kali 3 ini tidak dihitung. Karena sifat dari modulus adalah sisa hasil bagi. 10 dibagi 3, sisanya berapa? Ya, tidak ada koma, yang pasti tidak ada koma. Ya, saya ambil contoh lagi. 17 modulus 3. Sisanya adalah 2 hasilnya. Nah, 5 dikali 3 dikali 5, 15. Sisanya 2. Nah, sisa itu yang ditampilkan di layar. ya, baik Pak, paham. Ya, gitu. Yang lain silakan, enggak apa-apa. Ya. Jangan ragu bertanya. Materi. Halo Pak. Ya, silakan. Pak, permisi Pak. Kalau yang div itu saya kurang paham Pak. Bisa Oke. dijelaskan orang Pak. Iya, Makasih. terima kasih. Bisa di-mute? Oke, terima kasih. Ya gitu ya. Oh, nggak paham? Bilang saja. Saya akan jelaskan. Ya. Jangan ragu-ragu. Oh, tanya saja. 10 div 3. Div itu adalah hasil bagi. Ya. Jadi kebalikannya, sisanya tidak dihitung. Jadi komanya itu tidak dihitung. 10 bagi 3 adalah 3, entah koma berapa, tidak akan pernah dihitung. Jadi yang diambil hanya depannya saja, 3. Ya.
Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Karena kalau 3 dikali 4, maka hasilnya 12. Tidak cocok, maka yang diambil adalah 3. Jadi div adalah sisa hasil bagi. Bilangan bulatnya. Oke, ya. Gimana Mas? Yang bertanya tadi Mas enggak paham. Ya, 10. paham Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Oke ya. Saya ambil contoh lagi. 21 div 4. Berapa hasilnya? Selain Mas Alvin. 5 Pak. Berapa? 5. 5. Karena yang mendekati adalah 4 dikali 5, 20. Kan yang mendekati. Kalau 21 di modulus 4, maka hasilnya 1. Karena 4 dikali 5 adalah 20, sisanya 1. Sisa hasil bagi itu modulus. Oke, bisa dipahami? Karena karena nanti tugasnya terkait dengan modulus dan div. Saya jelaskan. Siap, bisa Pak. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, oh ya, untuk tugas-tugas yang kemarin, ya, banyak yang menafsirkan, ada yang sudah pakai looping, ada yang sudah pakai prosedur, ya, keliru. Ya. Karena materinya masih sekuen yang paling sederhana. Jadi jangan dibuat yang lebih tinggi materinya. Ya kalian paham, tapi kalian harus menyesuaikan. Materi ini, tugas-tugas yang kemarin itu adalah sekuen. Jadi tanpa prosedur, tanpa selection, tanpa looping. Gimana cara menyelesaikannya? Gitu. Nanti ada sendiri. Jadi kemarin banyak yang WA, saya perbaiki. Ada yang tanya kan? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya. Itu kalau tugasnya udah terlanjur gitu, diubah apa gimana? Saya enggak diubah. Atau dikirim lagi. Oh, dikirim lagi. Ya enggak tahu. Saya juga belum pernah. Bisa Pak, di edit submission-nya. Oh, itu temennya itu. Di edit submission. Ya. Di edit submission ya. Bisa. Jadi tugasnya kan terakhir nanti malam ya, jam 12. Oke, jadi setelah pertemuan ini bisa chat ke saya kalau masih bingung terkait dengan tugas. Jadi tugasnya akan saya tutup nanti jam 12 malam. Jadi penilaian tugas pertama adalah malam ini. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tulis tugasnya. Saya akan bercerita, silakan diselesaikan. Jangan khawatir tidak bisa, yang penting kalian mau mencoba. Ya. Jadi jangan dijadikan beban. Cari server, cari server temannya yang bisa. Kalian contoh, tidak apa-apa. Algoritma ini wajib nyontoh bagi yang tidak bisa. Dari nyontoh, tetapi tidak boleh sama persis. Silakan ganti variabelnya, silakan pakai cara lain dan sebagainya. Oh ternyata kalian pelajari, oh caraku nggak begini, saya pakai yang ini aja. Itu boleh. Atau kalau masih bingung, konsultasi dengan saya. Oke ya. Oke, saya tulis tugasnya untuk minggu ini, nanti bisa di-download lagi ya di ini. Kalau masih bingung tugasnya, tugas itu ya. Ini tugasnya saya juga mikir ini apa ini namanya. Ya, kalau masuk tugas, oke, saya langsung di kasus apa ya, sudah terkait dengan modulus dan div. Oke, saya tulis misalkan ada sebuah hero travel mempunyai banyak, tak terhingga ya jumlahnya, banyak
bis kecil dan bis besar. Kapasitas bis kecil adalah 7 penumpang. Kemudian kapasitas bis besar adalah 50. Pertanyaannya, buat sebuah program algoritma untuk menentukan jumlah bis yang berangkat. Diutamakan, sudah nggak usah. Buat sebuah program algoritma untuk menentukan jumlah bis yang berangkat. Syarat bis berangkat adalah semua penumpang bis terpenuhi. Itu syaratnya. Pak, kok gitu? Jadi kapok. Saya yang punya biro travel kok. Gitu ya. Ya ini hanya sebuah cerita saja, jadi kalian harus menyelesaikan. Kemudian syarat bis berangkat adalah semua bis yang terpenuhi. Artinya jika ada penumpang, contoh, input jumlah penumpang, jadi inputnya cuma 1, input penumpang sama dengan 5, maka outputnya perlu diperhatikan. Ya. Outputnya bis kecil 0, bis besar 0, ditolak 5, tidak berangkat. Jadi outputnya harus 3. Oke, saya ambil contoh lagi. Jumlah penumpangnya misalkan 49. Bis kecilnya 7, bis besarnya 0, ditolak 0. Ya, nanti yang nggak paham bisa videonya diputar ulang, ya, seperti ini. Ya, jumlah penumpang misalkan inputnya cuma 1, masukkan jumlah penumpang, ya, angka berapapun, outputnya harus 3. Jadi keterangan semua. Saya ambil contoh, loh Pak, 49, kenapa enggak 50? Ya sak karepku, wong aku sing duwe travel. Sing duwe bis ku akeh kok, gak apa-apa. Bis cilik kabeh budal. Nah, itu contohnya, hanya sebuah program ya, memang aturannya seperti ini. Kalau ini 50, berarti bis kecil 0, bis besar 1, ditolak. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Misalkan 24. Jadi bis kecilnya 3, bis besarnya 0, ditolak 4. Sorry, 3. Kecilnya kapasitas 7, 7 kali 3 adalah 21, bis besarnya otomatis 0, ditolaknya 3, karena tidak terpenuhi 7 dan 50.
Saya ambil contoh lagi, contoh jumlah penumpang 67. Bis kecil, bis kecilnya, ya, bis besarnya adalah 1, sorry terbalik ya, maaf. Ini bis besar dulu, biar mudah. Besar, bis kecil. Oke, maaf, bis besarnya adalah 1, bis kecilnya sisa adalah 17, 17 bagi 3, 17 bagi 7, 2, hasilnya adalah 14, masih sisa 3, berarti yang 3 ditolak. Ada yang tanyakan? Silakan. Maaf Pak, penjelasannya terlalu cepat. Oke, ya. Ini sudah saya tulis. Oke. Ya, sudah saya tulis di sini ada sebuah biro travel. Jadi travelnya ada disediakan bis kecil dan bis besar. Bis kecil kapasitasnya 7, bis besar kapasitasnya 50. Sebuah travel akan diberangkatkan jika bisnya penuh. Kalau tidak penuh, tidak berangkat, ya ditolak. Nolak eman Pak, ya wis gak apa-apa, aku sendiri perusahaan. Kan gitu ya. Jadi syaratnya semua berangkat itu, semua bis, semua penumpang bis, semua penumpang jenis bis itu terpenuhi. Jadi kalau jumlahnya diinputkan 5, bis besarnya maka 0, karena kurang dari 50. Bis kecil kurang dari 7, 0. Ditolaknya otomatis 5. Jadi ditolak semua. Saya ambil contoh lagi. 14. Berarti penumpang bis besarnya kurang dari 50, berarti 0. Bis kecil, oh lebih dari 7. Oh, 2-nya. Nah, 7 kali 2, 14. 2. Ditolaknya 0. Oke, bisa dipahami? Atau bisa kasih pertanyaan jumlah penumpangnya berapa? Saya jawab. Tinggal kalian bikin programnya. Sekuen, sekali lagi, jawabannya adalah sekuen. Tidak boleh pakai prosedur, tidak boleh pakai if, tidak boleh pakai looping. Gunakan kuncinya tadi, modulus dan div. Silakan cari di internet, banyak. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, ya saya akhiri. Bagaimana? Siap, paham Pak. Oke, yang lain? Ya silakan. Ya, yang lain belum paham, bilang loh ya. Nanti setelah ini bingung. Atau bisa diputar ulang. Nanti ini rekamannya saya upload di channel YouTube. Saya tempel di Elina nanti. Sama di grup mungkin ya. Oke. Materinya juga nggih Pak. Ya, materinya sebetulnya sudah ada. Tinggal tugasnya yang memang belum saya ketik tadi. Ini idenya mendadak barusan. Oke, terkait dengan ini. Maaf Pak, saya belum tergabung dengan grup Pak. Oh ya, temennya. Nah, kasih di chat itu. Kasih nomornya. Temen yang Nomor teleponnya Pak. Di chat minta tolong yang lain ya. Bisa dibantu temennya yang belum masuk ke grup, atau bisa langsung ya ini siapa ini? Oh, Mas Sukron Fikri ya. Atau bisa langsung dilihat di Elina juga bisa. Nah, ini yang belum masuk, yang oke ya. Jadi intinya tugas ini jangan jadi kalian beban, tapi metode untuk belajar. Karena kan enggak ketemu saya. Kalau ada ketemu gitu enak di kelas, langsung saya bahas di kelas. Jadi kalian boleh saling mencontek. Tapi syaratnya yang dicontek harus dikirimkan dulu ya. Sekali lagi. Ya. Yang sudah bisa menjawab silakan diupload dulu. Ya, karena di situ kan nanti terekam siapa yang duluan. Ya. Kalau yang servernya ternyata selesai tidak diupload, dikasihkan temannya yang tidak diedit kemudian diupload, baru servernya diupload, ya salah servernya. Berarti yang terakhir yang saya nolkan. Ya, yang perlu diperhatikan, boleh nyuntuh, ya silakan.
untuk belajar bersama, kalian silahkan saling mencontoh. Tapi tidak boleh sama. Loh, iya Pak ya, variabelnya kan bedakan saja. Atau caranya setelah kalian baca, oh caraku gak gini, cara liane. Nah silakan, nggak apa-apa. Algoritma itu ya. Boleh pakai Lazarus, boleh pakai Raptor, boleh pakai bahasa program apapun. Asalkan pertanyaan saya bisa dikerjakan algoritmanya, gitu ya. Jangan terpacu pada materi bahasa program yang saya pakai. Boleh pakai PHP, boleh, silakan. Karena ini materinya adalah algoritma. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum saya tutup. Ini di halaman paling akhir ya, tugasnya nanti. Ini saya upload ulang di pertemuan ketiga. Atau ini saya edit aja, saya masukkan di elemen. Oke. Saya bikin di sini assignment. Jadi selama mengerjakan 1 minggu, boleh konsultasi dengan saya pribadi, chat, atau di grup. Lebih enak itu di grup, biar teman yang lain bisa memahami juga. Oke, itu ya. Saya taruh di situ aja. Silakan submission di sini. Terakhir tanggal 17 jam 24. Jam 24. 23. Lanjut gaming. 9. Oke ya. Oke. Belum. Nah, ini ya. Pertemuan ketiga, tugas pertemuan ini sudah saya taruh di sini. Materinya sama. Materinya ada di sini. Kemudian ini tugasnya, sekalian nanti diupload. Oke, sudah saya masukkan di sini. Ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, ya saya tutup. Maghriban. Absennya ya, absennya di sini. Ya, presensi. Ini masih 22 mahasiswa. Di sini yang hadir 26. Jadi ada yang belum presensi. Silakan presensi. Iya, silakan. Pak, waktu mau tanya. Iya, silakan. Waktu presensi pertama kok nggak kecentang, Pak ya? Yang Ya. algoritma sama yang prak. Ya, mungkin dari saya. Nanti bisa di chat aja ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena itu tugas saya sendiri. Mungkin saya lupa. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nanti di chat aja setelah perkuliahan. Oke, yang lain ada yang tanyakan terkait dengan tugas? Sudah cukup? Jelas? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat memahami dan mengerjakan tugas pertemuan ketiga. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.